Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohendrik Legion dari Teknik Mekatronika Angkatan 18 NIM 1822. Di sini saya akan mempresentasikan UAS energi terbarukan. Sebelumnya saya telah membuat PPT untuk membantu saya dalam menjelaskan UAS energi terbarukan nanti. PPT sendiri berisi tentang EBT, potensi EBT yang ada di Kabupaten Lamongan. EBT di Kabupaten Lamongan. Yang bagian pertama itu potensi setiap EBT untuk mengetahui besaran listrik yang dihasilkan. Kemudian yang kedua itu perkiraan suplai listrik, yaitu menghitung perkiraan energi listrik yang dibutuhkan. Untuk yang ketiga itu skenario kebutuhan listrik, yaitu memperkirakan kebutuhan listrik tahun 2025 dan 2050. Kemudian yang keempat itu bauran energi, yaitu memproyeksikan target EBT guna mengurangi penggunaan fosil. Bagian pertama, potensi setiap EBT. Energi baru terbarukan berasal dari sumber-sumber yang dapat diperbarui tanpa batas, seperti halnya tenaga hidro atau air, tenaga matahari atau solar, tenaga angin, maupun tenaga dari sumber yang dapat diproduksi secara berkelanjutan seperti biomasa. Rata-rata isolasi harian Indonesia berkisar antara 4,5 sampai 4,8 kWh per meter persegi per hari, sehingga berpotensi untuk mengembangkan energi surya menjadi sumber energi terbarukan. Di sini terdapat 4 buah sumber energi sumber potensi EBT yang ada di Kabupaten Lamongan. Bagian pertama itu energi matahari. Tenaga surya merupakan sumber energi tak terbatas karena sumber energinya berasal dari matahari yang merupakan sumber energi terbesar di bumi. Bagi negara-negara tropis seperti Indonesia, sinar matahari sangatlah mudah untuk ditemui. Ini merupakan tabel gelombang surya tahunan di Kabupaten Lamongan. Ini tabel per 2021. Dengan rata-rata insiden tenaga surya gelombang pendek harian mencapai tanah per meter persegi yang ditunjukkan oleh garis orange dengan pita persentil ke-25 hingga ke-75 dan ke-10 hingga ke-90. Yang bawah ini presentasinya dari Januari, Februari sampai Desember dengan satuan kilowatt-hour. Potensi energi listrik melalui panel surya. Misalkan mengambil data pada bulan Agustus 2020, lama penyiaran matahari di angka 100%, maka panel surya dapat menerima panas matahari secara maksimal dalam kurun waktu kurang lebih 6 jam. Pada umumnya panel surya hanya memiliki efisiensi sekitar 20-30%. Ini artinya satu panel surya hanya dapat mengkonversi sekitar 20-30% saja dari seluruh energi cahaya yang diterima oleh panel surya, sedangkan sisanya dipantulkan kembali ke udara. Kemudian apabila terdapat panel surya sebesar 50 meter dikali 20 meter dalam kurung 1000 meter persegi, maka terdapat potensi energi listrik sebesar 2,88 kWh. Kemudian energi biomasa. Biomasa merupakan bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan organik seperti limbah tanaman, kotoran ternak, maupun limbah manusia. Limbah tanaman sendiri itu biasanya daun-daunan, kemudian jerami, kemudian limbah pertanian. Sementara itu, teknologi untuk menghasilkan energi dari biomasa terdiri atas pembakaran, gasifikasi, digester anaerob, serta biofuel cair. Kemudian konversi kotoran ternak ke biogas. Beberapa kotoran ternak dapat digunakan sebagai bahan bakar biogas serta menghasilkan jumlah timbunan kotoran yang berbeda-beda.
Seperti halnya kotoran sapi atau kerbau dapat menghasilkan 25 kg per hari, kuda 16,10 kg per hari, babi 2,72 kg per hari, kambing atau domba 1,13 kg per hari, serta kotoran unggas itu 0,05 kg per hari. Kotoran sapi menghasilkan biogas tertinggi di antara kotoran lainnya karena mengandung metana lebih dari 60%. Kemudian tabel itu untuk menunjukkan jumlah ternak dan biogas yang dihasilkan. Itu untuk 620 ekor ayam hanya menghasilkan 2 meter kubik biogas. Untuk 20 kambing atau domba menghasilkan 2 meter kubik per biogas. Begitupun untuk sapi, kuda, kambing, seperti tabel ini. Apabila hasil biogas konversi menjadi energi, maka 1 meter kubik biogas setara dengan 1,25 kWh listrik. Kemudian ini merupakan tabel hewan ternak per tahun 2020 di Kabupaten Lamongan. Itu menghasilkan 163.230 kilo, 568 kilo kali 1,25 itu menghasilkan energi 204.038,21 kWh. Kemudian energi angin, pemanfaatan energi angin untuk menggerakkan kincir angin yang selanjutnya dikonversi ke bentuk energi yang lain. Sangat memerlukan data kecepatan angin, arah angin dalam kurun waktu yang cukup lama. Energi angin merupakan suatu energi kinetis atau energi akibat kecepatan angin, dan selanjutnya energi kinetis adalah energi yang dapat menggerakkan suatu benda, yang di sini itu digunakan untuk memutar kincir angin. Menurut Brown C.K. Enver 1975, daya efektif dari angin yang mungkin dihasilkan oleh suatu kincir angin dapat dihitung dengan formula di mana EA sama dengan daya efektif yang dihasilkan kincir angin dalam satuan watt, kemudian CP koefisiensi daya 0,4, dan P kerapatan darah 1,2 kg per meter kubik. Kemudian D diameter kincir angin, satuannya itu meter. Kemudian V kecepatan angin, satuannya meter per second. Kemudian ini merupakan tabel data kecepatan angin tahun 2021 di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan data hembusan angin tiap bulan sampai September di atas pemasangan kincir angin sebagai sumber energi listrik di Kabupaten Lamongan merupakan salah satu pilihan terbaik, mengingat Kabupaten Lamongan juga merupakan daerah pesisir dan perbukitan dengan intensitas hembusan angin tahunannya itu sangat tinggi. Kemudian potensi EBT di Kabupaten Lamongan, kita jumlahkan potensi setiap EBT yang ada di Kabupaten Lamongan dari matahari, biomas, angin dengan jumlah 204.060,83 kWh. Kemudian perkiraan suplai listrik yang ada di Kabupaten Lamongan. Suplai listrik di Lamongan berdasarkan data dari BPS Lamongan, jumlah listrik yang tersedia tahun 2021 sebesar 540 MVA. Dari total yang tersedia tersebut, total daya yang terpakai hanya 135 MVA, sehingga masih tersedia daya belum terpasang sebesar 405 MVA. Suplai listrik berasal dari PT PLN Distribusi Jawa Timur area Bojonegoro. Kemudian gardu listrik terbesar di berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Lamongan, yaitu gardu induk listrik yang ada di Ngimbang 60 MVA, gardu listrik induk yang ada di Tlogo Sandang, Paciran 120 MVA, gardu listrik induk di Babat 210 MVA, dan gardu listrik yang ada di Lamongan Kota 150 MVA. Kemudian yang ketiga, skenario kebutuhan listrik.
Ini proyeksi penduduk Jawa Timur tahun 2015 sampai 2025. Yang saya garis bawah itu merupakan proyeksi penduduk di Kabupaten Lamongan. Kemudian ini laju pertumbuhan penduduk. Apabila jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 583.927 jiwa, menggunakan energi listrik sebesar 864,819,38 kWh, maka dapat diprediksi untuk jumlah konsumsi energi listrik tahun 2025 mencapai 842.343,49 kW atau meningkat 0,9%, sedangkan tahun 2050 masih belum diketahui karena belum ada data proyeksi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lamongan. Masih terlalu jauh. Kemudian skenario EBT tahun 2025, sumber-sumber energi baru terbarukan yang teridentifikasi diharapkan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Beberapa langkah untuk memaksimalkan potensi sumber EBT diantaranya yaitu yang pertama itu untuk pemerintah Kabupaten Lamongan dapat merealisasikan proyek pengembangan EBT baik dengan biaya dari APBD maupun melalui kerjasama dengan investor. Ya juga mengingat itu Lamongan dilalui salah satu sungai terpanjang di Jawa yaitu Sungai Berantas. Itu merupakan potensi besar untuk pengembangan EBT di sektor perairan. Kemudian mewajibkan setiap rumah yang terletak di perumahan teratur untuk menggunakan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Peraturan ini harus memperhatikan kemampuan rumah tangga untuk memasang instalasi panel surya. Jadi ini juga untuk mengurangi pengeluaran listrik tahunan negara dan juga mampu membantu pengguna rumah sendiri apabila terjadi pemadaman listrik bergilir. Kemudian yang keempat, bauran energi. Upaya terus dilakukan guna meningkatkan bauran energi di Jawa Timur guna mengurangi penggunaan energi fosil sekaligus bagian dari Nationally Determined Contribution NDC Indonesia dalam menekan emisi karbon. Bauran energi sektor energi terbarukan targetkan mencapai 17,9% pada tahun 2025 dan 19,56% pada tahun 2050. Kendati sampai 2020 bauran energi terbarukan di Jatim baru 3,28%. Pemerintah Kabupaten Lamongan belum memiliki target penggunaan EBT tahun 2025 dan 2050. Tetapi bila berpotensi sumber daya EBT yang telah diidentifikasi bisa dikembangkan menjadi sumber energi listrik, maka penggunaan sumber energi fosil akan berkurang. Penggunaan energi fosil sendiri seperti batu bara dan minyak bumi diproyeksikan turun dari 58% pada 2020 menjadi 44,7% pada tahun 2025 dan 21,7% pada tahun 2050. Kemudian hasil identifikasi potensi EBT. Hasil potensi EBT menunjukkan bahwa sumber EBT penghasil daya listrik paling besar yaitu biomas besar 405,620 kWh. Listrik dapat dihasilkan dari kotoran ternak. Kemudian 280 kWh listrik dapat melalui tenaga panel surya yang pasang di pemukiman penduduk secara teratur. Dan untuk penggunaan kincir angin dapat menghasilkan listrik yang besar, mengingat Kabupaten Lamongan merupakan daerah pesisir dengan intensitas angin tahunan yang kencang. Daerah saya juga termasuk daerah dengan angin kencang tahunan. Mungkin sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.